Ada sukacita? Ada. Betul? Betul. Kok saya tidak lihat wajah yang tersenyum banyak ini ya. Please smile first, come on. Jadi kita ini Minggu Trinitas, Minggu Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana menjelaskan satu tapi tiga, satu Allah, tiga pribadi, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. How could you explain that mystery, right? It's one of the worst nightmare for every Christian preacher. Okay, so it's going to be difficult to explain, but I'm going to open this with a story. Ya, jadi ceritanya ada penjual gorengan di depan ini kantor DPR di Senayan. Lalu ketika ibu-ibu ini sedang menggoreng, ya ada satu romo tanya, "Ibu, sambil makan gorengan itu ya, anak berapa?" "3," kata dia. Wah, hebat juga ibu ini. Kerja di mana? "Oh, yang nomor 1 kerja di DPR juga, Senayan." Kita kaget ya. Anak nomor 1-nya DPR. Anak nomor 2 ibu, oh, dia kerja di Mabes Polri. Anak ketiga ibu, oh dia kerja di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Waduh, luar biasa ya. Penjual gorengan anaknya DPR, Mabes Polri, sama di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Luar biasa toh? Ya, kita tanya lagi, romo itu tanya lagi. Wah, hebat sekali. Jabatannya apa di sana bu masing-masing? Oh, mereka jual gorengan juga. So, right? Jadi apa yang menyatukan mereka ya? Sama-sama pekerja gorengan ya. Walaupun satu di DPR, satu di kantor polisi, Mabes, satu di Departemen Pertahanan Keamanan, yang menyatukan itu ya jual gorengan. Ya. Mungkin Allah Tritunggal seperti itu. Pikir saya, mungkin akan sulit menjelaskan misteri Allah Tritunggal dengan tadi cerita tukang gorengan. Lebih sulit lagi kalau kita melihat beberapa orang berusaha menjelaskan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu seperti telur. Bapa itu kulit telurnya, Putra itu putih telur, dan Roh Kudus itu kuning telur. Satu telur tidak terpisahkan. Lebih susah lagi itu ya. Ada yang mengatakan Trinitas itu seperti cahaya matahari. Ya toh, ada cahaya matahari itu ada terangnya, ada panasnya, ada apinya. Itu juga sulit untuk dimengerti karena tiap benda masih bisa dipisahkan. Tapi tidak demikian dengan misteri Allah Tritunggal. Bagaimana kita mau menjelaskan misteri Allah Tritunggal? Saya seringkali mengatakan ayo kembali ke kitab suci. Buka kitab suci. Kalau mau menjelaskan Bapa bagaimana? Bapa kita mengerti sebagai Allah pencipta. Maka dia disebut Bapa, bukan? Dia pencipta alam semesta. Allah Putra, dia firman yang turun menjadi manusia. Sehakikat dengan Bapa. Bapa melihat dirinya dan dia tidak bisa tidak, dia penuh dengan cinta karena Allah adalah cinta. Remember, God is love, right? So God see through himself and he cannot do anything other than loving. That's beautiful, right? Dan ketika dia melihat dirinya, dia mencintai, dia melihat objek yang namanya Putra yang kemudian turun ke dalam dunia. Dan ketika Bapa dan Putra saling memandang, saling mencintai, mereka saling memberi nafas satu sama lain. Nafas dalam bahasa Ibrani, in Hebrew, God breath, ruah, right? Dalam bahasa Ibrani, roh dalam bahasa Indonesia. Dan ketika Allah Bapa, Allah Putra saling mencintai, itulah Roh Kudus buahnya. Nafas antara Bapa dan Putra. Wah, ngelerek, susah ya untuk menjelaskan ya toh, karena ini penjelasannya filosofis dan teologis. Tapi tidak lain tidak bukan ketiga-tiganya sama-sama jual gorengan. No, tiga-tiganya itu sama-sama mencintai. Bapa mencintai dalam cara menciptakan, Putra mencintai dalam cara turun ke dunia dan menebus, Allah Roh Kudus mencintai dengan cara menjaga gereja sampai hari ini. Ya toh, dalam baptisan kita menerima Roh Kudus. Krisma kita menerima Roh
Kudus. Rekonsiliasi kita menerima Roh Kudus. Semua sakramen diberikan dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan sampai Anda nanti jedet-jedet, gitu ya, sudah mau KO, terima minyak suci, itu Anda juga menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diberikan seperti nafas Allah yang tidak kelihatan bagi gereja. Mungkin itu penjelasan yang paling tepat, menurut saya paling komplit. Karena apa? Kita melihat dasar Biblisnya. Oke? Tapi tiga-tiganya sama, Bapa, Putra, Roh Kudus saling mencintai, bukan saling jual gorengan. Oke? Yang menyatukan mereka adalah cinta. Maka ini hari yang bagus. It's a good day to reflect on the reality of our family. Do we love each other like the Holy Trinity? Kita lihat realitas KKI. Do we love each other as KKI members, as Indonesian community members, right? As Catholic Church members? Do we truly love each other? Do we? Ya? Malu-malu loh orang ya. Malu-malu. Apakah kita saling mengasihi satu sama lain, KKI? Halo KKI? Ya? Iya? Truly loving each other? Not yet, Romo. Ya. Lebih baik jujur. Kalau Anda bohong sama saya, susah 3 hari nanti ya. Oke, jadi I think it's a good invitation, right? Deacon Panca, it's a good reminder today, right? To go deeper to the meaning of love, to go deeper to the meaning of unity, to go deeper to the meaning of togetherness. That's why tadi bacaan kedua itu, bersukacitalah. Hendaklah kamu hidup sehati sepikir. Jadi jangan ada lagi kata-kata negatif di antara kita. Amin? Bisa? Sekuatnya Romo. Ya, semoga hari ini menjadi good reminder untuk every one of us to listen to the Holy Spirit and to listen to the voice of love and to avoid negativity among us. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.